Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Gulam Yongki Winata dengan NIM 208190052 dari kelas SP semester 7 dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel yang saya buat tentang penerapan sikap nasionalis dan sikap sosial pada generasi milenial dalam pembelajaran tragedi atau pembelajaran sejarah dalam tragedi mega proyek korupsi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di sini saya jelaskan dalam penelitian artikel ini, yaitu poin utama yang saya tulis dalam artikel ini yaitu menerapkan sikap nasionalis dan sikap sosial. Dikarenakan dalam peristiwa mega proyek korupsi yang pada zaman PSBY itu banyak sekali, terutama proyek pembuatan dalam yaitu proyek Hambalang. Nah, di dalam hal ini banyak dari yang terlibat, mulai dari DPR maupun dari partai-partai. Dan di sini juga meskipun di Indonesia itu banyak sekali korupsi mulai dari lembaga kecil hingga lembaga besar yang ada di Indonesia. Bahwasanya kita sebagai masyarakat atau warga asli Indonesia, kita tetap harus optimis dalam menerapkan sikap nasionalis pada diri kita dan sikap sosial kepada sesama kita. Dikarenakan apa? Dalam suatu masalah yang dihadapi oleh Presiden ke-6 kita pada tahun 2004 sampai 2014, dalam 2 periode masa jabatannya, bahwasanya itu sangat berat dalam mensejahterakan demokrasi kita, terutama mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, di sini bahwasanya yang saya terapkan dalam penulisan artikel ini yaitu tentang sikap nasionalis dan sikap sosial. Nah, karena mengapa saya mengambil poin itu, bahwasannya di era sekarang banyak generasi milenial, generasi Z itu masih minim dalam mengambil sebuah hikmah pembelajaran baik dari segala aspek, baik dari aspek kehidupan sehari-hari maupun aspek pendidikan. Nah, di sini saya jelaskan tentang sikap nasionalis dan sikap sosial dalam tragedi itu. Nah, dari tragedi itu kita bisa ambil poin positifnya saja, jangan ambil negatifnya ya. Dikarenakan di era sekarang itu banyak warga-warga Indonesia itu bisa berkomentar di era digital, baik itu dari media sosial Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini juga saya tekankan sekali lagi bahwasanya kita bisa ambil positifnya, mulai dari menerapkan sikap nasionalis, sikap sosial budaya, sikap pendidikan, dan sikap yang lainnya. Nah, dalam hal ini saya jelaskan bahwa hasil dari pembahasan dari penelitian hal ini yaitu konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata pimpin yang artinya bimbingan atau tuntun, dan kata pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing dan menuntun. Sedangkan kepemimpinan sendiri yaitu kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan.
Yang selanjutnya yaitu tentang politik. Politik seperti komunikasi, di mana politik dan komunikasi sama-sama memperlibatkan pembicaraan. Baik, pembicaraan dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, di mana pembicaraan dilakukan melalui perkataan baik secara lisan maupun tertulis, simbol, gambar, gerakan, sikap tubuh, dan hal lain yang bisa diartikan. Selanjutnya, pada era sekarang bahwa gaya kepemimpinan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono menjadi teladan dan penting bagi generasi muda sekarang, karena dari ini bisa menjadi contoh sikap baik secara individu maupun kelompok dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Dalam Timur ini bahwasanya sikap nasionalis dan sikap sosialnya masih kurang pada generasi muda, yang merupakan pentingnya pembelajaran dalam sikap. Pada hal ini juga saya jelaskan sedikit tentang kasus Hambalang yang merugikan masyarakat Indonesia pada Presiden Bambang Susilo Yudhoyono, itu presiden ke-6 kita. Kasus korupsi proyek Hambalang mulai terkuak ketika Koordinator Anggaran Komisi 10 DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ditangkap. Nazar mulai mengungkapkan berbagai aktivitas korupsi yang melibatkan salah satunya korupsi pada proyek Hambalang, yang ternyata juga melibatkan kolega di Partai Demokrat, di antara lain Anas Urbaningrum, Andi Alvan, Malaranggreng, dan Alangria Sodapa. Selanjutnya, Nazar juga mengungkapkan keterlibatan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta pihak swasta yaitu PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Informasi tentang adanya korupsi Hambalang mulai diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tanggal 1 Agustus tahun 2011. Pada saat itu kami KPK sudah mulai menyelidiki tentang kasus proyek Hambalang yang sangat penting itu. Pada yang selanjutnya ini ada juga pada tanggal 8 Februari 2012 Nazar kembali memberikan kesaksiannya di KPK. Nazar mengungkapkan bahwa ada uang 100 miliar hasil dari korupsi proyek Hambalang yang dibagi-bagi per 50 miliar digunakan untuk pemegang Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat. Sisanya 50 miliar dibagi-bagi kepada anggota DPR RI termasuk pada Menpora Adi Alfian Malananggreng. Analisis korupsi Hambalang dapat dimulai dari definisi yang dipakai, yaitu korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Dari kasus ini bahwasanya kita bisa menerapkan bahwasanya dari setiap masalah yang dihadapi bangsa dan negara itu sangat tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kita akan menerapkan sikap nasionalis dan sikap sosial dalam peristiwa tragedi ini pada diri saya sendiri, pada teman-teman, pada yang lain juga. Yang pertama,
Satu, menerapkan sikap nasionalis melalui nilai-nilai Pancasila. Nah, dalam hal ini juga, yaitu pada dasarnya kita ada pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yaitu nilai Pancasila, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila itu ada 5 dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pemusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari nilai-nilai yang terdapat dalam 5 Pancasila itu bisa kita terapkan dalam nilai nasionalis atau sikap nasionalis pada kita sendiri dan pada masyarakat lain juga. Bahwasannya kita tetap berpegang teguh optimis dalam suatu masalah, pasti ada jalan keluarnya meskipun sudah berlarut-larut dari dulu hingga sekarang. Yang kedua, menumbuhkan sikap sosial dengan sikap peduli sejak usia anak. Nah, pada kita nanti sebagai orang tua, kita akan tetap, yang pertama yang diterapkan pada anak itu tetap sikap peduli bagi sesama, baik bagi sesama diri sendiri, sesama teman, sesama orang lain, dan sesama keluarga, yaitu merupakan ciri utama dalam meningkatkan sikap sosial bagi anak. Karena apa? Dari dasar itulah akan menumbuhkan suatu pola pikir dalam anak untuk menjaga konsisten anak dalam berkarakter, berpendidikan, dan berbangsa dan bernegara. Dari tragedi ini kita bahwasanya bisa disimpulkan bahwa dalam mega proyek korupsi yang terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita bisa ambil hikmahnya bahwasanya kita harus tetap optimis dalam sikap, satu, sikap nasionalis, yang kedua sikap sosial. Nah, dari hal ini juga bahwasanya kita harus tetap optimis dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai masyarakat Indonesia tetap harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dalam masalah apapun yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara itu bisa selesaikan secara perlahan-lahan dengan sendirinya. Insya Allah dalam hal ini Allah akan mengabulkan apa yang kita doakan, baik pada diri kita, orang lain, dan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian dari saya. Bila salah mohon dimaafkan dengan penyampaian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.